Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil qail fi hadithihi syarif talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa qala fil akhar utlubul ilma minal mahdi ilallah. Hamba Allah muslimin jamaah salat subuh yang mulia, tak hentinya kita memuji Allah Azza wa Jalla, berkesempatan hadir dalam agenda rutinitas ibadah kita pada Allah Azza wa Jalla, dan itu satu kewajiban. Di samping kita masih berkesempatan untuk melakukan multi interaksi pada Allah, sama manusia, dengan lingkungan, dan itu sebagai tanda kita masih hidup, masih bisa melakukan aktivitas rutinitas dalam berbagai agenda kehidupan. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menyampaikan salat wa salam, terlebih pada bulan Rabiul Awal, di mana umatnya, semua hamba Allah yang mencintainya akan merasa gembira, bersyukur atas kehadirannya, dan itu juga bagian daripada perintah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakan olehmu, kata Allah kepada Nabi, dan Nabi meneruskan pada kita, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian merasa senang, merasa gembira, merasa bersyukur. Rasa syukur itulah yang diekspresikan, yang diperlihatkan, yang diperagakan di dalam satu momentum umat Islam, peringatan hari besar Islam, Maulidir Rasul atau Qauli Maulud. Hamba Allah jamaah yang mulia, hari ini secara samawi, ya, secara Masehi, tanggal 21 Oktober, besok tanggal 22 Oktober, 8 tahun yang lalu oleh Bapak Presiden kita telah mempelopori satu hari besar lagi di dalam negeri kita, tambah hari besar. Sebelumnya ada hari ini, hari itu, tapi tanggal 22 Oktober itu dicanangkan waktu itu menjadi hari besar, tapi tidak libur, yaitu Hari Santri Nasional ASN, yang mungkin di media sudah masif, sudah marak terlihat dengan logonya Hari Santri, Hari Belajar. Dan itu satu kekhususan, sesuatu yang sangat spesial, spesifik, dengan menggunakan Hari Santri secara nasional sebagai penghargaan dari negara ini kepada kaum terbelajar, khususnya dalam ranah agama Islam. Karena santri itu, kalau dilihat dari segi sejarah istilah itu memang dari Jawa di sana, santri kayaknya ukun mendagang, ya mendagang. Nah, dua makna, pertama Mekah, kedua ya belut. Jadi teklego hidup tetap mendagang, mereka mendagang lu, ya kadang-kadang yang Mekah, kan itu maknanya mendagang, ya budaya. Tapi kita mengatakan santri ini adalah talibun. Talib ini dalam bahasa
agama, yaitu orang yang menuntut, talib. Fi'il perintahnya, fi'il amarnya, utlub, tuntutlah, carilah, tuntut. Itu artinya betul-betul mencari sampai dapat. Maka itu tuntut. Kalau belum dapat masih terus dicari dan dicari. Maka itu namanya tuntut. Dalam hadis tadi kita sebutkan, utlubul ilm, tuntutlah ilmu. Berarti ilmu kalau belum didapat ini mesti dicari, mesti dituntut. Anjir karena anak dibedingo itu tidak bisa berlaku untuk ilmu. Di samping hadis yang lain yang sudah sering kita hafal, talabul ilmi fariidatun, dan menuntut ilmu itu menjadi fardu. Fardu artinya kewajiban. Nanti di dalam kajian dibahas ada fardu ain, ada fardu kifayah. Tapi berkaitan dengan ilmu ini utamanya adalah fardu ain yang berkaitan itu dengan keseharian, yang melekat pada pribadi, pada personal, pada perorangan. Salat melekat pada perorangan. Tidak bisa salat kita digantikan oleh orang lain, diongkoskan oleh orang lain, di-rolling dengan orang lain, tidak bisa. Disinilah letaknya fardu ain. Menjahit baju boleh, kita beli baju orang jahit saja. Tambah menjahitkan, enggak usah belajar ilmu menjahit itu enggak apa-apa, karena masih ada orang lain yang belajar ilmu menjahit. Coba buka dompet do jahit, fardu kifayah. Moto ada yang mimpi, juga kita wajib ini kifayah. Ilmu berkaitan dengan perorangan dan melekat pada perseorangan, disinilah letaknya fardu ain, dan itu mesti dicari. Utlubul ilma, tuntutlah ilmu itu melekat pada perseorangan. Jika berkaitan dengan ilmu fardu ain, perorangan, maka hari ini kita hidup di dalam dunia saintifik, dunia ilmu. Dikarenakan Allah memberikan kita kemudahan dengan berbagai media, baik itu audio atau visual, yang dikemas dalam dunia digital. Di sana ilmu bertebaran dari berbagai sumber. Ilmu yang berbeda, ilmu yang berbeda, tontonan berbeda, tontonan yang berbeda, informasi berbeda, informasi yang berbeda. Maka kita sebagai umat Islam mengambil sesuatu yang sudah terfilter, terpilih, tersaring. Informasi juga demikian. Saring sebelum sharing. Hanya sharing ini, kita ada aku bakal liri. Baru dia hapus dia, dah baca, akan kirim. Nah, apa kaitannya hari santri yang besok tanggal 22 Oktober dengan hadis Nabi? Justru dengan hadis Nabi itulah lahirnya hari santri. Karena santri jadi orang yang menuntut ilmu, dan itu ranahnya ilmu agama utamanya. Sekira bukan faktor ilmu agama, mungkin tidak istilah hari santri, disebut saja hari ilmu, hari pengetahuan. Jadi ini sebuah kekhususan. Walaupun tak pegang ide, kita umat Islam ini masih sangat istimewa di negeri kita sendiri. Luar biasa. Hari santri. Hari santri, hari lain kabehna ada. Hari malaria, boleh malaria, hari narkoba, hari AIDS, penyakit. Roba penyakit kabehna hari malaria, hari demam berdarah, hari AIDS, hari narkoba, kan ada yang hari. Tapi ini hari santri yang luar biasa, mengingat momen ilmu kita ini adalah telah dilalui melalui jalur pesantren.
Jadi dihargai, negara sangat menghargai kita umat Islam. Negara ini yang funding fathernya juga banyak dari kalangan umat Islam, sampai hari ini masih memberi peluang, masih sangat menghargai kita. Walaupun ada lebih 6 ke kaidahnya katanya umat Islam. Betul kaidahnya, kaidahnya katanya. Ketika dibuat hari santri, adakah kita memberikan ruang untuk perhatian kepada ilmu? Karena urusan santri tadi. Maka dikaitkan dengan ayat Al-Quran, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, kata Allah. Katakan oleh Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu orang santri dengan berbagai versi? Ada yang menjadi mahasiswa, ada yang menjadi siswa, ada yang menjadi santri. Sekarang ada istilah lagi yang dibangun, mahasantri. Jangan kan dengar mahasantri, santri, jabut santri. Karena tidak ada tingkatan hidayah dulu. Sekarang hidayah pun ada magister dayah, ada mahad ali. Kalau ayat kelas 1, kelas 7, ya artinya S1 dayah. Kan sekarang di dayah ada mahad ali, kelas tinggi. Ada dinia, ditingkatkan, sudah sama, bahkan lebih. Kalau kita hitung-hitung dengan jujur saja, kalau bicara agama itu tentu lebih jauh. Orang-orang yang jadi santri belajar agama dengan agama di sekolah umum, nyampe bojero ya. Sudah doktor pun belum tentu bisa baca kitab kuning, walaupun dia ambil doktor di sekolah agama misalnya. Jika dibandingkan dengan orang kelas 3 di santri, itu masih jauh kalah. Itu bukan dipertandingkan. Semua itu dihargai juga. Yang maksudnya adalah momentum hari santri ini, momentum umat Islam mencintai santri dan mengingat betapa banyaknya peran dan fungsi santri, sehingga di sana telah melahirkan banyak ilmu pengetahuan, terutama berkaitan dengan ilmu agama. Dan moralitas telah banyak dibangun oleh santri, karena di sana ada ta'dib, ilmu tatanan kesopanan, ilmu tatanan peradaban, hormat murid mengguru. Itu diajarkan di dunia santri. Hormat majelis taklim diajarkan di dunia santri. Maka santri telah banyak memberikan kontribusi di negeri, sehingga negara memberikan penghormatan ke santri sampai 22 Oktober yang jatuhnya esok hari oleh Presiden Bapak Jokowi itu mendeklarasikan Hari Santri Nasional. Itu juga dari santri yang kedua daya Tuha minimal menjadi anggota atau peserta atau jamaah majelis taklim, kita sudah termasuk juga santri dan berafiliasi dengan santri itu sendiri. Tunggu-tunggu jamaah salat subuh yang berbahagia. Santri itu konotasinya adalah ilmu agama. Maka Allah menanyakan dalam istifham, adakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Yang akan jawab. Nah, sama cara ngomongin yang Allah. Kenapa yang jawab? Karena kan bukan jawab dengan Bapak. Ya pasti tidak sama. Lagi dalam Al-Quran yang sering baca, ashabul jannah, nah ashabun nar. Pernah sama ya? Pasti tidak. Ashabul jannati humul faizun, yang ashabun nar humul khasirun. Mana tulis humul khasirun tidak? Yang hal yang mana sama. Dalam Al-Quran banyak sekali dalam bentuk kalimat tanya, yaitu membedakan. Lagi bakal tanya Yoko kan? Nah sama udah pulang, anak pulang. Kenapa dia begitu? Rupanya sama. Nah sama rupanya pulang, rupanya pulang. Apa yang
bahwa itu pasti tidak sama, tapi hanya sama ada itu. Nyo tu hotel sama, nyo berarti kanyo telah mengkhianati ilmu. Itu contoh yang untuk pribadi saya mungkin internal. Nah ya buat hana ya buat, dia kok mana kan ya buat itu. Ya buat hana ya buat di kurang aja, ya buat di kurang aja. Misal, berarti kita telah mengkhianati posisi keilmuan. Ya kita aja ilah, anak aja ilah belajar lah bangai. Yang aja ilah pribadi bangai. Nya berarti mengurangi makna kemuliaan daripada ilmu dan kesantrian tadi. Jadi kita harus menjaga juga wibawa kita sebagai orang-orang yang mencintai ilmu. Karena walaupun ilmu hanya mendipek, Bapak Binti, ilmunya hanya mendipek Bapak Jaya, ilmunya hanya mendipek Pak cara, hanya mendipek Pak wajah, hanya mendipek Pak pakaian, tapi setidaknya orang melihat, iya harum ilmu, bu ilmu, muhi harum dari pulang, bu kena muhi intelektual. Seperti itu. Ini adalah pancaran-pancaran ilmu. Maka hamba Allah jamaah yang berbahagia, sehubungan dengan momentum Hari Santri Nasional, walaupun sebahagian mungkin kita belum marak merayakan perayaan di macam kecil-kecilan di santren masing-masing atau di satu daerah dikumpulkan, belum seperti hari-hari yang lain, tapi tidak mengurangi makna bahwa hari ini dalam keseharian kita beribadah itu tidak terlepas daripada dunia santri. Yang santri itu sarangnya, markasnya adalah di pesantren-pesantren. Maka momentum ini sebagai hari kemuliaan di mana kita mesti mencintai ilmu pengetahuan, terutama dari ilmu fardhu ain, dan juga tidak boleh ditinggalkan secara global, secara kifayah. Dan ingat bahwa ilmu itu semuanya terintegrasi. Semua ilmu itu terkoneksi. Tidak ada pagar ilmu. Hanya bagus. Ilmu agama dengan ilmu fisika hanya bagus. Hanya bagus. Tentang ilmu itu lain. Ilmu itu lain. Yang ada adalah ulama mengklasifikasi ilmu dua saja. Pertama ilmu fardhu ain, kedua ilmu fardhu kifayah. Itu bukan pagar, tapi itu adalah prioritas untuk menentukan mana yang paling pokok. Yang pokok fardhu ain. Maka ada kitab-kitab mereka berjamun fardhu ain. Kita menyebut fardhu ain. Kita menyebut fardhu ain. Yang mereka banyak harga bermenyebut. Banyak hak mengunyah kalau mereka bolehnya mendengar. Nah, jadi fardhu ain itu berada di dalam prioritas kapasiti. Jamaah yang berbahagia, mengingat Al-Quran itu luasnya tak terbatas, maka tidak pernah berhenti belajar Al-Quran. Yang berhenti belajar kita jumitkan, yang berhenti. Jadi yang lego katakan itu tajwid kah? Tapi tak praktek itu. Nyanyian habis ini. Tajwid itu adalah keterampilan membaca dengan benar. Itu selesai ilmu itu. Ilmunya itu tuntas. Ditabur tajwid ikhfa, sampai kiamatnya ikhfanya hanya berubah. Idgham, terus kiamatnya tetap lagi dengan idgham, ikhfa seperti itu. Tapi kajian Al-Quran never ending, tak pernah berhenti. Hanya pernah tamatnya. Tafsir terus berkembang, pemahaman terus berkembang, dunia terus berkembang, kecanggihan terus berkembang, maka pertanyaan terus bertambah, tapi jawaban itu tak tertulis dan secara tersirat eksplisit ada dalam Al-Quran. Mandunanya nyentuh maka Al-Quran tidak diuraikan secara tafsiri. Al-Quran tidak dirincikan. Kalau dirincikan, kita tidak tahu duduk di mana ini. Karena penuh dengan Al-Quran lembaran. Tapi 6.000 lebih ayat itu, disitulah jawaban kehidupan. Di dunia, di dalam itu diceritakan. Di akhirat, di dalam Al-Quran diceritakan. Untuk kaum perempuan diceritakan dalam Al-Quran. Kaum laki-laki diceritakan dalam Al-Quran. Semua persoalan tersebut dalam Al-Quran, walau secara maudu'i, secara
tema, ada judul. Kalau